Ku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Tuhan, ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu.
Shalom. Shalom. Haleluya. Bersyukur sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara saat ini. Kita masih bisa beribadah bersama-sama, amin. Tuhan bangunkan kita pagi ini, beri nafas kehidupan, anugerah yang luar biasa. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorak. Dan hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena hari ini telah Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau yang sudah ada di depan kami hari ini sebagai Tuhan, sebagai pahlawan yang berperang bagi kami, mengalahkan semua musuh-musuh kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami memberkati hari ini sebagai hari yang penuh dengan berkat yang melimpah. Kami berkati hari ini sebagai hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berkati hari ini seluruh janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami memberkati hari ini Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap umat di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hari ini menjadi hari kemenangan yang penuh bagi kami semua. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang bagi seluruh umatmu di tempat ini. Kami mau merayakan Engkau hari ini Tuhan. Kami limpahkan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bertahtalah di tempat ini. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang hidup, Juru selamat kami, penebus kami, Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, layak terima segala pujian, kemuliaan dan hormat. Allah yang selalu baik dalam seluruh musim kehidupan kami. Terimalah segala ucapan syukur, pujian, sembah kami di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati hari ini. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Melewati seluruh tantangan, melewati seluruh pencobaan dalam hidup kita, kita masih boleh tetap berpegang kepada janji-janjinya, amin. Karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Haleluya. Kami mau menyanyikan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Bapa, Kau setia. Katakan Kau mulia, Kau mulia. tenanglah. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan. Lebih dari Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa, Tenanglah jiwaku, hanya dalam hadirat-Mu dalam hadirat. selalu dan selalu Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Siapakah Allah yang seperti Engkau Tuhan? Saat segala-galanya tergoncangkan, hanya Engkau yang tidak tergoncangkan. Ketika sekeliling kami bergejolak tidak menentu, janji-Mu tegak berdiri Tuhan. Tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Kami akan memuji Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya. Amin. Janji-janji-Mu akan selalu kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku Katakan di hadapan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. melebihi Siapapun juga. siapapun juga. Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Serukan namanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit beriakan pujian ini. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi. Haleluya. siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Di kemuliaan kemuliaan kita. Oh, haleluya. 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 Sekali lagi kita berikan pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi kita berdoa kiranya kita semua bukan hanya dipanggil, tapi kita juga dipilih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Katakan dengan iman. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan. Kita dipilih. Jadi apa? Jadi umatnya. Kita dipilih Dikuduskan. dan dikuduskan. Untuk apa? Membawa kemuliaan
kuasa dalam pujian. Amin. Tembok Yeriko runtuh. Belenggu Paulus dipatahkan ketika umatnya memuji Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita percaya bahwa puji-pujian kita sanggup mengalahkan semua musuh kita. Amin. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kuat, penuh kemuliaan. Kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Dia ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan Raja Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita angkat tangan kita. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kita nyatakan. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama kita katakan. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan. Menghancurkan kudus Bebaskan. dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Selama nafas kita masih diberi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, adalah satu kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Dan sebelum kita melayani di luar, Tuhan ingatkan kita untuk melayani bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi orang-orang yang dekat dengan hati kita. Amin. Dan biarlah dimanapun kita berada, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan Melayanimu Tuhan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, Sudah ada diberkat. hidup ini Haleluya. sudah Amin. jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus, haleluya. Biar oh Tuhan puja ini, oh Tuhan menjadi oh Tuhan pengakuan kami, bahwa kami ingin oh Tuhan mempersembahkan oh Tuhan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga hal itu boleh terwujud dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu, oh Tuhan, ada tempat dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Turunlah urapan Allah atas kami semua. Terlebihlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Oh Tuhan, taruh hikmah yang daripada Allah, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dan dapat diterima, oh Tuhan, dan dapat dimengerti. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, kuasa iblis yang ingin mengganggu, meritangi pemberitaan firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Hanya Allah sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing. Ya, sehingga damai sejahtera, anugerah Tuhan, berkat Tuhan juga diterima dan dirasakan oleh Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selama bulan Juni ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu firman Tuhan berbicara tentang keluarga. Ya, keluarga, bagaimana keberadaan keluarga kita masing-masing saat ini. Ya, keluarga itu ya, keluarga inti itu ayah, ibu dan terdiri dari anak. Kalau anaknya 10 ya anaknya 10 gitu kan. Ya, 2, 1 dan lain sebagainya. Keluarga itu dalam firman Tuhan adalah di mana terbentuk keluarga yang pertama itu adalah atas inisiatif daripada Allah sendiri. Dan Allah sendiri memberkati keluarga itu.
Dan keluarga juga merindukan kebahagiaan. Dalam keluarga pasti merindukan yaitu keharmonisan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu adalah kerinduan bagi setiap keluarga. Tidak ada keluarga yang menginginkan keluarganya keluarga yang amburadul. Tidak ada keluarga yang menginginkan keluarganya hancur berantakan. Tetapi mereka menginginkan keluarga yang kokoh, yang kuat. Terlebih bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita merindukan keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan membaca satu firman Tuhan. Dan temanya adalah helping hand. Yaitu tolong menolong. Ya, saling bergandengan tangan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang diambil di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal 6 ayat yang kedua katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya ulangi ayat ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuan pernikahan Kristen adalah untuk supaya mereka, ya tentunya suami istri saling tolong menolong. Tapi pada kenyataannya gimana Bapak Ibu? Ya, itu tujuan. Salah satu tujuan daripada pernikahan orang percaya adalah supaya mereka saling menolong, ya. Tolong menolong. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 apa? Tidak baik manusia itu seorang diri, ya. Ya, Allah sendiri menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat keberadaan Adam pada waktu itu. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Taman Eden sudah percayakan ya kepada mereka, kepada dia untuk diusahakan. Dia melihat kiri kanan. Yang ada hewan-hewan, binatang-binatang gitu kan. Dia mencari, ternyata nggak ada yang sepadan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berikan seorang penolong. Ya pada akhirnya ya di mana Tuhan menyediakan itu yang bernama Hawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari hal yang demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah membutuhkan satu dengan yang lain. Sehebat-hebatnya seorang pria, pasti yang membutuhkan seorang wanita yang menjadi pendamping, yang menolong. Demikian juga seorang wanita, sepintar-pintarnya seorang wanita yang membutuhkan seorang pria, seorang suami yang mendampingi dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya banyak terjadi sesuatu karena keegoisan, ya, kesombongan dan keakuan masing-masing. Sehingga bukan lagi menjadi penolong, tapi malahan menjadi perongrong gitu kan. Ya. Kalau kita lihat kehidupan istri Ayub, ya, pada masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu seharusnya apa? Istri ini memberi support gitu ya. Memberi semangat. Tetapi yang terjadi apa? Dia menjurumuskan dan katakan udah kutukilah Allahmu itu dan matilah kau, kira-kira seperti itu. Ya, bukan memberi turun ayo. Bersama dengan Tuhan kita lewati semua ini. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menghadapi ini semua. Itu kenyataan yang terjadi. Bukan hanya pada dunia ini saat ini, tetapi dalam Alkitab juga Tuhan katakan demikian. Padahal Tuhan merindukan bahwa dalam pernikahan itu adalah supaya suami istri satu dengan yang lain saling menolong. Ya.
saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam keluarga, keluarga itu diibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan yang luas. Ada gelombang, ada badai, ada angin yang menerpa. Ya. Kalau diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar, mengarungi samudra yang luas. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa beban, pergumulan yang dihadapi, menghadapi itu semua. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita. Ada beban, ada pergumulan-pergumulan, ada masalah yang dihadapi. Yakinkanlah pada diri kita masing-masing, pada keluarga kita bahwa kita tidak seorang diri. Ada suami, ada istri, terlebih daripada itu di atas semuanya ada Tuhan yang selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati berbagai hal, tantangan dan pergumulan-pergumulan. Kalau di dalam firman Tuhan ini tadi katakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung beban. Ada beban yang kita hadapi. Beban itu bagi suami mungkin tidak lagi mampu menghadapinya. Ada istri yang memberi dorongan, memberi semangat. Ya. Demikian sebaliknya juga mungkin istri mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Ada suami yang selalu mendampingi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat ini dan di bagian terakhir dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah hukum Kristus itu kita praktekkan dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39 katakan, ya, bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah hal itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita? Ya. Ini pergumulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan di bagian yang lain firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 bahwa Tuhan memberi perintah baru kepada umatnya. Adalah supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Apakah hal itu terlaksana dalam kehidupan keluarga kita? Suami kemana? Istri kemana? Ya. Ini tantangan dan pergumulan. Ini yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan. Apakah firman Tuhan ini kita belum pernah dengar? Kayaknya enggak ya. Sering kita dengar, sering kita baca. Bahkan barangkali kita sebagai hamba Tuhan mengkhotbahkan hal yang demikian. Tapi prakteknya apakah seperti itu? Ini menjadi pergumulan. Ada satu lagu ya, kira-kira jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Lalu kalimat terakhir itu apa? Sebelum, kalau nggak salah ya, sebelum kami pergi memberitakan. Mulai dari mana dulu? Mulai dari kami itu siapa? Ya, kalau saya ya diri sendiri, keluarga kita gitu kan. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu.
Gimana? Sudah mulai? Hah? Bapak Ibu, ini pergumulan. Ini tantangan bagi kita. Ngomong sih bisa. Tapi pada prakteknya kita berhadapan dengan suami yang menyebalkan. Kita berhadapan dengan istri yang menyebalkan. Boro-boro praktek yang ada di benang kita campur aduk gitu kan. Dalam pikiran kita. Mungkin yang ada maunya marah terus. Maunya ngambek terus. Dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan pada kita. Ya, Tuhan memberikan hukum yang baru. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, istri kita itu adalah sesama kita, bukan barang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mau buktikan bahwa benar-benar kita mempraktikkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kalau kita mengasihi keluarga kita, maka dalam menghadapi berbagai persoalan pergumulan kita tidak akan tinggal diam. Kita membantu mereka, kita mau menolong mereka sehingga mereka bisa melewati masa-masa itu, ya, beban pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4. Ya, kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Satu ayat yang mengingatkan kepada kita. Ayat yang kedua saya maksud. Ya, ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua katakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkan itu kalimat yang sama kira-kira apa ya Bapak Ibu? Tunjukkan kasihmu. Coba. Ada yang bilang tadi dengar praktekan gitu. Lalu apa lagi ya? Mungkin yang kalimat sama dengan tunjukkan. Perlihatkan. Apalagi? Nyatakan. Apalagi? Mungkin yang lebih ini lagi gitu. Apa? Buktikan. Jangan ngomong aja gitu. Buktikan itu terhadap pasanganmu. Ya, entah itu suami atau istri, anak-anak dan lain sebagainya. Dalam hal apa? Menolong mereka. Mungkin saat ini mereka sedang terpuruk dalam hal apa? Bantulah mereka. Tolonglah mereka untuk bisa keluar dari pergumulan beban yang dihadapi itu. Ya, tunjukkan, buktikan itu dalam kehidupan keluarga. Jangan kita bisa kepada yang lain, yang jauh, tapi kepada keluarga kita sendiri tidak seperti itu. Nah, itu masalah Bapak Ibu yang dikasih itu. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu satu dengan yang lain. Enak kan? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain, yaitu pasangan kita. Ini harus terus dipupuk, dipelihara. Ya. Agar kita kepeka atau pura-pura. Wah, itu bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kerendahan hati. Sehingga mau belajar bekerja sama. Ya. Ada yaitu di mana saling mendukung dan punya hati yang rela mau menolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kalau lagi boro-boro mau menolong. Kalau bisa ya mungkin enggak ngomong sampai gimana tapi paling tidak ya udahlah. Mau jauh diri gitu dan sebagainya. Ini menjadi pergumulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Ada satu ungkapan homo homini socius. Ya. Ya, apa itu? Hah? Manusia menjadi sesama bagi yang lain. Ya. Ada lagi homo mini lupus. Apa itu?
Manusia menjadi serigala bagi sesamanya gitu. Wah bahaya itu, bahaya. Ya, kita ada di mana? Ya, apakah kita manusia menjadi bagi sesama yang lain? Dalam hal apa? Menolong, ya, menjadi sahabat, ya. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Atau menjadi serigala, kasar, kejam, apalagi? Tentunya kita mau menjadi sahabat, menjadi teman, ya, sehingga muncullah ada saling tolong menolong dalam hubungan suami istri satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong ditayangkan, ya. Dalam ada satu survei seorang yang bernama Dr. Willard, ya, di mana di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mensurvei atau meneliti 40.000, banyak sekali ya, 40.000 laki dan perempuan gitu. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kebutuhan dari pria dan wanita itu berbeda, ya, berbeda, ya. Yang pertama, kebutuhan wanita apa di sini? Kalau kita melihat 5 kebutuhannya, yang pertama yaitu disayang, sayang. Ya, maksudnya di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disayang yaitu adalah, ya, ada sesuatu yang kita lakukan buat pasangan kita, ya. Suami memeluk istri, ya, sering meluk istri, suami-suami, ya, ya, dipeluk apalagi, ya, dipeganglah tangannya. Waktu pacaran dulu, waduh, nyebrang tuh, sekarang nyebrang sendiri. Ya, dulu perhatikan gitu, ya kita kan udah ngalami masa-masa PDKT gitu kan. Ya, aduh, kalau ada yang sakit, aduh ini yang mana, yang mana? Sekarang rasain sendiri. Nah kadang-kadang itu terjadi Bapak Ibu yang dikasih itu. Jadi ingat ya para suami, ya, kebutuhan wanita, kebutuhan istri adalah disayang, ya. Kalau itu masih jarang, mulai buktikan. Kan firman Tuhan tadi katakan, tunjukkanlah, ya, yaitu disayang. Lalu ya ada ungkapan-ungkapan, kapan terakhir yang kata-kata cinta gitu kan, ya, kata-kata yang ini gitu, romantis buat istri, ya. Atau karena berbagai persoalan ya sudah enggak pernah lagi ngomong itu, mulai belajar. Yang kedua apa lagi? Percakapan. Ya. Di mana Bapak Ibu? Ya, kalau di dalam survei itu katakan bahwa tahun pertama pernikahan itu 70% itu waktunya dihabiskan untuk ngobrol. Wah, cerita. Tapi setelah itu, ya, setelah itu mulai berkurang. Ya, tinggal 20% ngobrolnya. Dan pada tahun pernikahan ke-8, ya, pada tahun pernikahan ke-8 itu berkurang lagi. Bahkan sudah jarang ngobrol. Ya, ada berbagai alasan lah, pekerjaan lah, dan sebagainya. Pada istri senang diajak ngobrol gitu kan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di rumah barangkali, ya satu di rumah tapi apa istilahnya sekarang ya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Wah itu, ya. Padahal ya sama-sama nonton TV, ajarlah istrinya karena itu kebutuhan ngobrol, ya. Dikatakan itu wow, kalau wanita itu sehari itu
saya lupa angkanya gitu. Wah, ngobrol sekian ribu, sekian ini belasan ribu apa lebih daripada itu. Daripada ya paling tidaklah kita dengar gitu kan. Ya menjadi pendengar yang baik enggak. Ada waktunya yang ngobrol ya. Ya sediakanlah waktu. Kami ya saya istri kita biasanya hari Selasa gitu kan. Nanti jalan bersama ngobrol, ya parkir motor di Cibadak, lalu keliling masuk dalam kaum ya, dalam kaum lewat hotel itu apa, Savoy Homa itu ya, ya terus ke Braga jalan, ya nanti Braga ke Cikapundung, keluar lagi Asia Afrika, masuk lagi Cibadak dan lain sebagainya gitu. Ya, kita ngobrol, cerita apa dan sebagainya. Ya, ada sasarannya juga. Ya, pergi cuma hanya makan gorengan. Ya, favoritnya di sana, kadang-kadang di sana tapi kadang juga bersama keluarga yang di daerah apa itu Ciliwung. Ada pisang nangka, iya Mi. Pisang nangka itu ya, apalagi ada bandre, ada apa dan sebagainya. Ya, ngobrol aja dan sebagainya. Rasanya itu belum cukup sebenarnya. Ya, kadang-kadang jalan kemana, bahkan kita pernah jalan tujuannya cuma sampai ke Soreang, tahu-tahu sampai ke situ Padegang apa ibu ya. Coba bayangkan naik motor gitu. Ya. Coba bayangkan gitu. Cuma tadi ke Soreang gitu kan. Ya itu waktu masa Covid ya. Itu gitu sampai ke sana. Bahkan kemarin malam aja. Ya. Kemarin malam gitu. Kita di jalan ngobrol, asing ngobrol gitu sambil naik motor. Tahu-tahu kebablasan. Kok jalannya ke arah rumah Susi gitu, padahal tujuan bukan ke situ. Istri mengingatkan, ini kita udah, ya asing ngobrol gitu. Ya kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berilah waktu, yaitu adalah kebutuhan istri. Ya ingin ya ngobrol bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 2 yang saya maksud ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan lain juga. Orang lain juga. Ya. Jadi jangan kita ngobrol bosan. Justru itu adalah salah satu kebutuhan daripada istri. Beri waktu aja ngobrol. Mungkin dari situ banyak hal yang dikemukakan gitu kan. Tentang perjalanan hidup. Ada masalah-masalah yang ini. Dari situ mungkin kita dapatkan sesuatu. Ya. Jangan sampai yang seperti tadi. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Di rumah. Ya katanya suami istri. Tapi tidak menjadi sesama. Saling pada diam-diam. Ada berbagai alasan, saya nggak kalau ngajak ngobrol nanti ya ujung-ujungnya ini dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya kita mau belajar. Yang ketiga apa? Yaitu kejujuran dan keterbukaan. Ya istri juga tahu tentang seluk-beluk kehidupan suaminya. Ceritalah. Ya ceritalah kepadanya. Ya. Mungkin ada hal yang barangkali ya kita mulai mungkin tidak pada realnya. Dengan kita cerita, dia ingatkan, oh itu gak boleh terjadi hal demikian. Ya. Pasti ada sesuatu. Ya. Jadi dengan keterbukaan, dengan kejujuran maka itu merupakan jaminan atau asuransi bagi kelanggengan kehidupan suami istri. Ya. Kalau itu dikatakan di dalam tadi Efesus pasal 4 yang ke-25 apa itu dikatakan? Ya, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 katakan bahwa karena itu buanglah dusta dan
berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ya, buang itu hal yang dusta, berkata jujur kepada istri dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan dari orang lain dengar, tapi langsung dari suaminya. Ya. Nah, itu yang harus terus dikembangkan Bapak Ibu. Apalagi kebutuhan. Nah, ini yang keempat apa itu? Dukungan keuangan, ya. Suami-suami dengar ini, ya. Bagaimana istri-istri? Istri. Nanti kalau ngomong istri-istri nanti salah pengertian lagi, ya. Ya. Mau dukungan keuangan dari suami? Wah, luar biasa. Ya tentunya ini juga kan harus disesuaikan dengan keadaan kan. Ya, ada dukungan keuangan. Karena apa? Suami juga, istri juga, ya dia membelanjakan, perlu uang kan. Atau buat kepentingannya sendiri, perlu uang kan, dan sebagainya. Ya, dia rindu ada yang dari suami. Ya, saya sendiri memang, ya kalau saya bilang ini buat ini istri, ya ada sih, tapi jarang. Cuma ya kita uangnya nggak pernah di ini gitu ya, apa namanya? Ini uangmu, uangku gitu kan. Ya udah, apa yang kita dapatkan ya ini. Yang umpamanya nggak punya uang tinggal ambil. Ya mungkin ke depan juga saya dapat ini ya perlu juga ya. Ya khusus buat istri, mungkin dia perlu apa gitu ya. Istri senyum-senyum. Ya. Ini ya harus ini ya. Ya mungkin kalau ya ini nanti kan kalau buat dia sendiri mungkin sungkan gitu kan. Kalau ya walaupun kita nggak ini gitu masalah uang itu, oh ini uangmu, uangku enggak. Tapi kadang-kadang kalau buat pribadi barangkali nggak enak gitu kan. Tapi kalau udah dikasih kan, ya mau diapain, mau beli apa, mau gimana, ya bebas kan. Karena itu ya udah diberikan seperti itu. Ya ini adalah kebutuhan dari seorang wanita. Ya. Dan yang terakhir untuk wanita adalah komitmen dalam keluarga. Ya. Bagaimana hal ini harus dimiliki oleh setiap keluarga. Ya, dia butuh bagaimana seorang ayah memberi waktu untuk keluarganya. Untuk anak-anak juga. Ya, waktu mereka masih kecil kan perlu ditemani, ya perlu mungkin latihan-latihan apa, ya kursus-kursus apa, ya ditemani, ada waktunya. Dan itu terus bukannya sewaktu-waktu. Luangkanlah waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih itu mari kita mau belajar. Ya, senantiasa mengetahui. Saya percaya kalau kita udah mengetahui kebutuhan ya pasangan kita maka akan mudah untuk melakukan sesuatu bagi pasangan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih itu. Nah sekarang ini yang ditunggu-tunggu oleh pria. Ya, buat wanita ya apa yang jadi perhatiannya. Ya, 5 kebutuhan daripada pria adalah pemenuhan. Yang pertama adalah pemenuhan seksual atau biologis gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 7. Ya, ada satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Di dalam Korintus pasal 7 ayat yang keempat dan 5. 1 Korintus pasal 7 ayat yang keempat dan 5 dikatakan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya demikian pula suami. Saya ulangi sekali. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jangan kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama. Ya, hendak kamu kembali hidup bersama
supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak, ya. Jadi harus dekat-dekat dengan suami. Ya, istri harus dekat-dekat sama suami karena suami tidak kuat berlama-lama berpisah dengan istrinya. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini harus menyadari hal demikian. Ya. Tadi katakan ayat yang kelima, perhatikan. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara. Sementara itulah singkat kan? Ya. Enggak lama. Enggak sebulan, enggak setahun, enggak bertahun-tahun. Ya. Jadi harus, karena apa? Salah satu kebutuhan daripada pria adalah pemenuhan biologis. Ya. Wah, bagi yang usia lanjut, ini udah tua, berboro itu dan sebagainya lah. Belum masalah-masalah yang lain. Ingat bahwa itu adalah salah satu kebutuhan daripada seorang pria. Ya. Yang berikutnya apa? Ditemani melakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Apa hal? Ya, kalau istri saya kadang-kadang saya badminton, ya, ditemani juga gitu. Ya, badminton. Ya. Nih, mau badminton ikut. Hari ini banyak cucian. Ya udah. Ya. Minggu depan, hayu gitu kan. Ya, enak gitu, walaupun nggak main cuma penonton tapi ditemani gitu kan. Ya, kadang-kadang juga main gitu, tepak-tepakan gitu kan. Ya. Jadi perlu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ingat istri bahwa suami butuh itu ditemani dalam aktivitas. Lalu kemudian kalau kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh pria adalah supaya apa, pasangannya apa di situ? Pasangan yang menarik gitu kan. Ya, dalam hal ini apa? Ya, istri juga harus memperhatikan ya fisik. Ada satu firman Tuhan ya. Coba kita baca dulu di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. Apa itu? Katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Istri harus ingat ini. Suamimu bukan Allah. Ingat. Suamimu bukan Allah, nggak tahu dalam hati. Tapi suamimu lihat luar kan, penampilannya. Ya. Baju, potongan rambut. Ya. Kalau istri kan suka gitu. Mik, IP, antara ke apa? Ke salon gitu. Gimana rambutnya? Oh, oke. Gimana? Suami-suami pernah ngantar istri ke salon? Boro-boro. Ya sekali-sekali mungkin, kan namanya juga kesibukannya ada kesibukan, tapi ya sekali-sekali ya coba gitu ya. Istri suka ini ngajak ngobrol yang tadi gitu, kalau masak selalu, gimana masak, enak enggak? Gitu kan. Jadi tester ini ya, oh enak gitu kan. Tapi kalau enggak, oh ini kurangnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal-hal yang lain ya. Waktu kami menikah, istri nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Ya, belum bisa masak. Ya, salah ngomong.
belum bisa masak, tapi sekarang luar biasa. Ya, ya, masak nasi, terus pernah masak ayam, pokoknya, ya, gimana, Mi? Itu pokoknya, seharusnya apa yang dibuang, nggak dibuang, ya dia pikir ya itu karena ya memang mungkin belum mengerjakan sebelumnya gitu kan. Pas, ini kok begini? Tapi ya kita ya masa-masa bulan madu ya, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi ya setelah itu ya ngasih tahu ini masak teh seperti ini. Ya, kalau masak nasi takarannya begini, ya. Kalau masak sayur seperti ini, kalau bikin rendang gini dan lain sebagainya. Luar biasa, sekarang masakannya lebih enak daripada saya masak. Luar biasa. Ya. Itu sesuatu hal yang ini. Jadi disitulah ya ada yang istri nggak bisa, kita bantu dia supaya bisa melakukannya gitu. Demikian juga sebalik. Ya. Nah, kita kembali lagi di sini tadi katakan bahwa bagaimana pria itu dikatakan membutuhkan pasangan yang menarik. Penampilannya, bajunya. Ya kadang-kadang ya mungkin pernah terjadi salah kostum barangkali, kan? Atau model rambut, ya dan lain sebagainya, fisik dan lain sebagainya harus disesuaikan. Ya, ini yang dibutuhkan oleh pria. Ya sekali lagi, pria itu bukan Allah yang melihat ke hatinya, tapi dia manusia ya melihat luarnya, penampilan. Ya. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumah diatur dengan baik. Ya, rumah harusnya ditata. Ya, harusnya kalau di sini tempat gelas ya gelas, kalau di sini tempat baju kotor ya di situ baju kotor. Ya, jangan berserakan di mana-mana gitu. Sebisa udah naruh. Karena apa? Suami kan dia mungkin pulang dari kerja dan lain sebagainya. Rasanya dia lihat rumah rapi, bersih dan lain sebagainya. Itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan buat dia. Tapi coba bayangkan dia masuk rumah, ada baju kotor di sana, ada gelas di sana, ada piring di mana berantakan dan lain sebagainya. Ya, ingat. Ya. Istri ingat itu. Bahwa suami salah satu kebutuhannya adalah lihat rapi, rumah ya rapi gitu kan. Diatur, ditata dengan baik gitu kan. Ya, apalagi kebutuhan dari suami adalah seorang pria adalah dihormati. Terlepas mungkin kita mempunyai latar belakang yang berbeda, kedudukan yang berbeda, penghasilan yang berbeda. Barangkali istri punya penghasilan lebih besar daripada suaminya, dia harus tetap dihormati. Ya, dengan kita menghormati mereka, maka mereka merasa ya harga diri mereka, ya mereka merasa dibutuhkan. Jangan, karena mereka mungkin ya saat ini dibanding dengan yang dulu tidak sama. Tetaplah kita menghormati istri, menghormati suami. Keadaan, kondisi apapun juga yang terjadi, tetap menghormati suaminya. Itu memberikan dorongan, memberikan semangat dalam kehidupannya. Bahwa dia itu dibutuhkan, dihargai, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini yang harus kita ketahui. Baik pria maupun wanita mengetahui kebutuhan ya pasangan kita. Sehingga dengan demikian kita dapat menolong mereka. Dapat membantu mereka. Dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Tuhan, hendaklah kamu menolong dalam menanggung bebanmu. Karena kita udah tahu. Kita menempatkan diri. Ya, kita melakukan sesuatu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau istrinya cerewet,
Waduh. Ya. Rumah itu atau sebaliknya. Rumah itu bukan lagi homey gitu kan. Ya, hanya tempat penginapan sementara. Ya, hati-hati. Ya. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berbicara banyak tentang keluarga. Ya, saya bukan keluarga yang sempurna, masih belajar. Dari hal ini saya juga dapat tadi kan. Ya, oh ini yang harus diketahui dan harus dilakukan. Ya, oleh karena itu, ya Bapak atau suami, pria, ibu-ibu sudah tahu ya, sudah tahu. Mari kita praktekkan. Amin, amin. Mana suara pria? Amin. Mana suara wanita? Amin. Oh kecil suara wanita. Mana suara wanita? Sekali lagi. Ya, ya semangat ya, puji Tuhan. Biar hal ini, oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan di situ? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Yang saya garis bawahi di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, kurang pengetahuan. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, ya sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Ya, sudah tahu. Ya, jadi jangan sampai dikatakan wah keluarga berantakan karena kurang tahu. Ya, ada tadi 5 kebutuhan seorang pria, 5 kebutuhan seorang wanita. Mari kita praktekkan itu. Pulang dari rumah langsung praktekkan. Amin. Keluar dari gereja nyebrang jalan, gimana? Ya, puji Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mungkin lagu lama ini ya, udah cukup lama juga. Ya, biar hal ini kasih Yesus itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari WL Singer menyanyikan ini dan jemaat bersama-sama menyanyikan puja ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Ya, Yesus. menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Ulangi lagi, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih
yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bila Bapak Ibu duduk bersama dengan suami istri, bergandengan tanganlah ya. Dan kita nyanyikan puja ini. Kasih Yesus indah dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan puja ini. Suami istri yang mungkin duduk bersama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganmu sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membahat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membahat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, biar kasih Yesus, kasih Allah itu selalu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Oh Tuhan, dalam keluarga kami, suami istri. Oh Tuhan, senantiasa mempraktekkan kasih Allah dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, agar setiap keluarga menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dengan mempraktekkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh pria, kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh wanita. Boleh oh Tuhan kami tahu satu dengan yang lain, dan kami boleh oh Tuhan mempraktekannya dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini belum maksimal melakukan hal yang demikian. Tolong kami Bapa, sehingga oh Tuhan pada masa-masa yang akan datang, mulai saat ini kami boleh mempraktekannya dalam keluarga kami. Berkati oh Tuhan keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Curahkan kasih dan anugerah-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pasangan yang benar, pasangan yang baik, pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan, pasangan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga anak-anak-Mu, suami, istri dan anak-anak. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memancarkan kasih Allah dalam keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Oh Tuhan, biar firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini ada tempat di dalam hati kami dan mempraktekannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Iya. Kemarin saya baru dapat kayak apa ya? Ya lucu lah ya. Romantis boleh, tapi jangan keseringan nyebut sayangku, cintaku, honey bunny. Sekali-kali cek barangkali pasangan kita lupa sama nama kita. Ya, karena terus-terusan manggil cintaku, sayangku, honey bunny, oh ternyata dia lupa nama kita siapa. Jadi gak pernah panggil nama. Ya ini lelucon aja, gak mungkin lah ya kita lupa nama pasangan kita. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk menyadarkan kantong persembahan. Kita akan naikkan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana
membawa persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan, supaya sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan segala sesuatunya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan selain secara langsung seperti ini, persembahan juga bisa melalui transfer ke rekening bank yang tertera di depan. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu depan gereja. Berikutnya warta jemaat hari ini adalah jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangannya di depan. Dan bisa mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, persekutuan-persekutuan doa yang ada, untuk terus kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah raya tanggal 16 Juni 2024, pukul 7 pagi di tempat ini. Pembicaranya adalah Ibu Mira Jovita dengan judul Teguran yang Membangun. Dukungan doa berikut adalah jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Ibu Yuyun, Ibu Cuilin, Ibu Eli, Liliva, ibunda dari jemaat kaum muda kita, Saudara Vicky. Lalu kita juga berdoa untuk Bapak Sarumaha, untuk Saudara Sandi, Saudara Irfan. Juga kita berdoa untuk Ibu Lydia Yonatan. Juga kita tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk pekerjaan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberikan kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol-protokol yang tetap ada, supaya kita boleh tetap ada dalam keadaan sehat dan kuat. Pelayanan doa dan informasi buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan. Bapak Ibu Saudara boleh tengok kanan kiri apakah ada jiwa yang baru pertama kali datang di tempat ini hari ini. Saya mendapat informasi dari Asyar hari ini ada jiwa baru yang datang. Boleh berdiri di tempat. Atau kalau tidak mau, tidak, ya puji Tuhan. Kami menyambut saudara-saudara sekalian. Mungkin nanti setelah selesai ibadah kita bisa berkenalan lebih jauh. Silahkan duduk, ya kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Bulan. Saya persilahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madia Yosiana Sarah untuk menutup dan dengan doa berkat. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami bersahati Tuhan buat kegiatan sepekan Tuhan di gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah persekutuan doa Tuhan hari Selasa dan hari Rabu.
Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami tahu Tuhan doa ini merupakan doa kekuatan Tuhan dari gereja ini. Biarlah banyak orang-orang Tuhan, yang jiwa-jiwa yang boleh hadir bersama-sama Tuhan untuk bergabung Tuhan dalam persekutuan doa ini. Kami tahu Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan yang menuntun, anugerah-Mu saja Tuhan yang mengurapi. Karena kami juga Tuhan percaya bahwa melalui doa ini Tuhan banyak jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa yang dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap persekutuan Tuhan, ibadah-ibadah komisi Tuhan yang ada di tempat ini. Kaum Bapa Tuhan, kaum wanita Tuhan, remaja, pemuda Tuhan, sekolah minggu ya Bapa. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap jiwa yang datang Tuhan, setiap kami yang datang Tuhan, boleh dibangunkan kembali Tuhan, boleh merasakan sukacita Tuhan dalam ibadah-ibadah dilaksanakan tempat ini ya Bapa. Tuhan kami juga percaya biarlah anugerah-Mu Tuhan boleh melingkupi setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan kami juga berdoa buat ibadah raya Tuhan minggu depan ya Bapa. Tuhan banyak keluarga-keluarga Tuhan yang hadir, banyak suami istri Tuhan dan anak-anak Tuhan yang boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah raya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan yang akan menganugerahkan kepada kami. Sehingga dalam ibadah raya ini Tuhan kami boleh hari tempat ini bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Tuhan kami juga Tuhan melalui firman-Mu Tuhan boleh dikuatkan melalui ibadah raya ini Tuhan. Banyak keluarga Tuhan yang boleh dikuatkan kembali, yang boleh diingatkan kembali akan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan terhadap kami dan ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pada saat ini juga Tuhan kami mencintai Tuhan bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Bagi kota Bandung Tuhan dimanapun kami Tuhan berada dan kami tinggal ya Bapa. Tuhan apapun yang kami kerjakan, ajar kami Tuhan untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bangsa kami Tuhan memerlukan Engkau, bangsa kami Tuhan perlu jamahan-Mu ya Bapa. Kuatkan segala sesuatunya Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan adalah bangsa milik-Mu ya Bapa. Biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang mengurapi bangsa ini ya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan yang menaungi kami. Kiranya anugerah-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa buat Ibu Yuyun, Ibu Cuilin, Ibu Lifa, Ibunda dari Saudara Vicky, buat Bapak Sarumah yang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan buat Saudara Sandy, buat oh Tuhan Saudara Irfan dan Ibu Lydia Jonathan. Oh Tuhan, apapun sakit penyakit yang digumuli, yang oh Tuhan dialami saat ini. Oh Tuhan, kami jemaat Tuhan saat ini bersama-sama berdoa. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit dilenyapkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Anak-anak-Mu ini disembuhkan, dipulihkan kembali. Tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini telah menjamah mereka dan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang terus menguatkan iman percaya mereka. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Oh Tuhan, mereka yang sekolah, yang kuliah, oh Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin, Engkau yang membuat mereka berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, mereka boleh menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang saling menolong satu dengan yang lain. Oh Tuhan, yang saling menanggung beban satu dengan yang lain. Oh Tuhan, sehingga oh Tuhan, mereka boleh menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam segala usaha pekerjaan. Engkau yang berkati Bapa.
Bapa. Oh Tuhan, segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaan maupun dalam hal keuangan sekalipun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang berikan jalan keluar, dan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada atas umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang membimbing, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang melindungi senantiasa. Kami menyerahkan seluruh Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang terus memperlengkapi mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, buat segala pimpinan Tuhan dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.